Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat form registrasi, kemudian loginnya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada pembuatan registrasi. Nah, registrasi ini nanti fungsinya itu adalah untuk menyimpan data username dan password yang akan diinputkan oleh pengguna. Maka yang pertama yang harus kita lakukan dulu adalah kita kembali ke bagian database kita, kemudian kita tambahkan di sini tabel baru, kita kasih dia nama pengguna, atau user atau bebas ya namanya bebas. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini kira-kira kolomnya kita butuh 3. Yang pertama, kemudian setelah itu kita buat. Nah, di sini kita kasih dia ID, kemudian integer, dan kita jadikan ini primary key. Setelah itu kita tambahkan AI sebagai auto increment-nya. Kemudian di sini kita kasih dia user name, kemudian di sini password. Kemudian setelah itu kita kasih bagian ini varchar, dan ini juga sama varchar. Kita kasih aja 255. Ini juga sama 255. Kemudian setelah itu baru kita simpan. Nah, kita sudah membuat sebuah tabel dengan nama pengguna. Nah, pada tabel inilah nanti kita akan menyimpan username dan passwordnya. Kemudian yang akan kita lakukan itu adalah kita akan membuat tampilannya terlebih dahulu. Untuk itu kita kembali ke Visual Studio Code kita. Nah, di sini kita tambahkan sebuah file. Kita tambahkan di sini namanya registrasi.php. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita tambahkan dia tag HTML-nya. Kemudian di sini tatanya kita ubah menjadi registrasi. Kemudian pada bagian dalam ini kita kasih misalkan H1-nya itu adalah registrasi. Kemudian setelah itu ini kita akan membuatnya sama persis ketika kita membuat inputan data. Karena pada form ini nanti kita akan menginputkan datanya ke dalam tabel registrasinya atau tabel pengguna. Nah, di sini kita butuh yang namanya form. Kita memberikan menggunakan post. Kemudian kita actionnya langsung ke registrasinya aja. Ke sini registrasi. Registrasi.php. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini berapa ya. Ini kita buat label. Kita kasih dia misalkan namanya itu adalah username. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini input dengan tipe text. Input text. Kemudian kita kasih name-nya itu username. Kemudian setelah itu kita br. Kita kasih label lagi. Kemudian di sini kita kasih dia misalkan password. Input tipenya text. Kemudian di sini kita kasih juga namanya pass. Oke, setelah itu kita tambahkan button dengan tipe submit. Setelah itu kita berikan name-nya. Name-nya kita berikan dengan nama simpan. Ini kita tulis simpan. Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Kita buka pada bagian sini, localhost, kemudian slash nama folder kita. Namanya misalkan di sini Robly. Localhost. Oke, di sini kita ganti dengan registrasi. Nah, di sini sudah ada ya. Kita kasih BR dulu biar dia ke bawah. BR bawah kita simpan. Oke, sudah. Setelah itu kita akan
inputkan datanya. Nah, bagaimana cara memasukkan data? Sama seperti kita melakukan input datanya, kita akan buat file PHP-nya yang ada di sini. Kemudian di sini kita connect sama dengan, kemudian kita mysqli connect, kemudian setelah itu kita berikan di sini localhost, kemudian setelah itu kita koma di sini, kita berikan namanya rootnya, kemudian kita kasih koma di sini, kita kasih koma di sini nama database-nya jual beli. Setelah itu baru kita akan masukkan datanya. Jadi sekarang tugasnya adalah mengambil semua datanya. Kita buat sebuah variabel dulu. Dollar, misalkan username sama dengan. Oke, sebelum username-nya kita harus menggunakan isset dulu ya. Kita tambahkan misalkan di sini if isset, kemudian dollar post, kasih nama, misalkan di sini simpan, maka di sini juga simpan. Setelah itu kita ini username-nya kita naikkan ke atas. Kemudian setelah itu kita ambil datanya, username dari sini, berarti kita menggunakan dollar post dan kita tambahkan dia di sini. Username-nya Pak, Ctrl C, maka di sini juga harus koma, kemudian di sini dollar password. Dollar post. Kasih tanda petik di sini. Ini kita ambil namanya ada pass. Oke. Setelah ini selesai, maka yang kita lakukan adalah kita buat query-nya. Variabel query sama dengan kita insert into nama tabel kita. Nah, di sini nama tabel kita itu adalah pengguna. Maka di sini juga harus kita tulis pengguna. Kemudian kita kasih buka kurung, tutup kurung. Kita tuliskan nama tabelnya, username, sama password. Ini username dan password ini harus sama di sini. Username dan password. Setelah itu kita buat values-nya. Kemudian kita ambil username-nya, kasih tanda petik terlebih dahulu. Dan di sini kita kasih dollar username. Seperti ini kita kasih koma, tambahkan lagi seperti ini dollar password. Oke, kita kasih tanda apa? Kemudian di sini kita kasih dia mysqli query, kita tambahkan dollar connect, ini kita kasih lagi di sini dollar query. Nah, seharusnya data ini sudah selesai. Jika kita melakukan input datanya, seharusnya dia sudah bisa masuk ke dalam guna. Dan kita kembali ke sini dan kita buka opera registrasi dari refresh. Coba kita tambahkan misalkan admin. Kemudian passwordnya kita kasih admin 123. Kemudian baru kita simpan. Dia tidak ada registrasi PHP. Kita cek dulu. Harus sama persis ya. Registrasi.php. Registrasi, nah ini salah ya. Registrasi.php, kita simpan. Dan setelah itu kita balik dan kita refresh. Dulu kita refresh, kita coba admin. Kemudian di sini kita kasih dia admin 123.
kemudian baru kita simpan. Nah, kita cek sekarang pada database kita, apakah sudah masuk datanya atau belum. Nah, sekarang sudah masuk. Nah, apa kekurangannya di sini? Kekurangannya itu adalah ketika kita bagian password, status ini dia itu tidak menyamarkan tulisannya. Maka selalu di sini biasanya kalau password titik-titik kan. Nah, caranya adalah pada bagian teks ini kita ganti dengan nama password. Jadi tipenya nanti kita ganti dengan tipe password. Sedangkan ini tipenya type text dan ini tipe password. Kalau kita simpan dia, maka perhatikan perbedaannya. Kita refresh. Kita refresh. Dan misalkan kasih dia lagi sini, misalkan username-nya user gitu. Kemudian password-nya user 123. Nah, inilah perbedaan antara penggunaan tipe teks dan penggunaan tipe password. Kalau dia password dia akan disembunyikan seperti ini, sedangkan kalau teks dia akan memperlihatkan tulisan yang sebenarnya. Kemudian di sini kita bisa simpan. Kita cek lagi. Nah, ini sudah masuk. Oke, proses pembuatan registrasinya sudah selesai. Untuk saat ini, videonya sampai di sini. Kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat form untuk loginnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.